Baik, Bapak ucapkan selamat pagi. Baik, semangat sekali ya hari ini. Oke, sebagai orang yang beriman dan bertakwa, kita berdoa terlebih dahulu. Nah, Bapak minta satu orang untuk memimpin doa. Baik, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Apa kabar hari ini? Baik. Ya. Ada yang sakit? Tidak. 2 orang yang sakit. Oke, siapa namanya? Tolong kalau ada sampah yang berserakan, segera diambil. Ya, coba lihat di sekelilingmu, ada sampah enggak? Enggak ada. Baik, tadi kan ada 2 orang yang sakit ya. Nah, kita doakan ya semoga mereka berdua bisa sehat kembali dan bisa berkumpul untuk melaksanakan kegiatan belajar seperti biasa di sekolah. Amin. Nah. Semuanya bangunlah jiwanya, untuk Indonesia. Baik. Materinya dengan judul pengenalan coding dan berpikir komputasional. Ya. Nah, ini untuk mapel coding dan kecerdasan artifisial di kelas 7. Ini adalah salah satu mapel baru di tahun ajaran 2025-2026 ya. Nah, kalian ada di fase D ya, fase SMP. Coba kalian baca. Apa yang kalian lakukan saat membuat mie instan? Nah, ini ada gambar mie instan ya. Nah, tentunya kalian pernah membuat mie instan bukan? Nah, menurut kalian apa saja yang kalian lakukan saat kalian membuat mie instan? Menyiapkan wadah. Apa lagi? Merebus air. Terus? Apa lagi? Merebus minyak. Apa lagi? Mencampur bumbunya. Terus? Diaduk-aduk. Terus dimakan atau disajikan. Nah, oke. Dari yang kalian sebutkan tadi, nah itu adalah salah satu langkah-langkah membuat mie instan ya. Mulai dari awal sampai akhir. Nah, ya kalau tidak tepat nanti akan gagal langkah-langkah membuat mie. Nah, apa itu? Menyiapkan panci yang pertama, terus mengisi panci dengan air. Nah, terus menyalakan kompor. Nah, ada enggak tadi menyalakan kompor? Enggak ada. Ya, memanaskan air hingga mendidih. Ya, air mendidih. Terus? Ya, menunggu dulu kan? Ya. Terus apa lagi yang ke-8? Menurut kalian? Habis meniriskan mie? Disajikan. Coba lihat ya. Ya, menambah topping sesuai selera. Ya, topping itu ya tomat, ya daun seledri, daun bawang, itu juga bisa sebagai topping. Nah, topping itu adalah pelengkap. Ya, pelengkap. Wortel, sosis itu masuk topping. Dan yang ke-9,
Nah, mie instan siap disajikan. Inilah urutan yang tepat dan jelas ya. Apakah yang terjadi jika perintah atau instruksinya tidak jelas? Ya, akan terjadinya kegagalan atau gagal ya. Jadi itu tadi langkah-langkah itu berisi instruksi-instruksi seperti membuat mie instan tadi ya. Membuat mie instan dan lain sebagainya. Itu kan ada langkah-langkahnya kan yang harus dilakukan. Betul enggak? Nah, tinggal kalian nanti mencatat langkah-langkah yang tepat dari setiap aktivitas itu. Nah, nanti akan Bapak berikan lembar kerja untuk kalian memikirkan instruksi-instruksi atau perintah-perintah atau langkah-langkah cara melakukan sesuatu. Nah, itu tugas kalian nanti. Nah, jadi dengan komputer atau robot. Nah, komputer itu diprogram berdasarkan instruksi-instruksi atau langkah-langkah ya yang sudah dibuat oleh manusia. Nah, misalnya kalau kalian main HP, buka mau belanja di online di Shopee. Nah, itu kan kalian tentunya mencari aplikasi dulu kan. Nah, download ya kan di Play Store. Kemudian kalian gunakan, kalian daftar. Nah, itu kan sudah ada langkah-langkahnya. Tujuan pembelajaran coding ini adalah nih ya, dapat menjelaskan pengertian dasar coding. Yang kedua, mengidentifikasi konsep dasar berpikir komputasional. Dan yang ketiga, menyusun instruksi sederhana berbentuk algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang ketiga ini nanti yang kalian lakukan per kelompok ya. Nah, sekarang akan Bapak jelaskan yang pertama dulu. Apa? Yang pertama? Ya, menjelaskan pengertian dasar coding. Nah, apa itu coding? Proses memberikan instruksi kepada komputer. Nah, komputer hanya bisa menjalankan instruksi yang tepat dan jelas. Bapak contohkan ya. Misalnya Bapak ini robot. Akan melakukan perintah cara mengambil penghapus, coba. Bagaimana? Misalnya Bapak ini robot nih. Nah, siap diperintahkan. Nah, gimana? Kalau manusia gampang, tinggal ngambil gini. Ya. Kalau robot tidak seperti itu. Ya. Kalau robot komputer itu tidak bisa seperti itu. Dia harus ada instruksi-instruksi. Biar robot itu bisa menjalankan tugasnya. Berjalan satu langkah ke depan. Ulurkan tangan. Apa lagi? Turunkan tangan ke bawah. Ambil penghapus. Nah, angkat penghapus. Nah, untuk membuat instruksi yang baik, kalian perlu belajar cara berpikir komputasional. Nah, ini. Nah, apa itu berpikir komputasional? Ya, cara berpikir untuk memecahkan masalah dengan langkah-langkah logis dan sistematis seperti yang dilakukan komputer. Nah, ini. Jadi, siswa atau kalian itu diajak berpikir memecahkan masalah. Nah, memecahkan masalah dengan langkah-langkah logis dan sistematis seperti yang dilakukan komputer. Nah, harapannya nanti kalian bisa menggunakan ilmu ini untuk berperan dalam dunia teknologi. Nah, gitu. Itu harapan pemerintah. Mengapa kalian dituntut untuk belajar coding, ya? Nah, membuat aplikasi-aplikasi, misalnya aplikasi yang dipakai orang, ya, berguna untuk orang. Kalian membuat game udah dibuat. Nah,
uang akan mengalir ke kalian. Mau enggak? Dengan coding kita bisa membuat aplikasi, game, animasi, hingga mengendalikan perangkat teknologi. Tapi ingat, komputer hanya akan yang kita tulis atau kita perintahkan, tapi tidak mengerti apa yang kita maksud. Nah, karena komputer atau robot itu bukan seperti manusia, dia tidak punya perasaan. Dia hanya menjalankan instruksi yang dibuat manusia. Jadi manusia inilah yang memprogramnya supaya robot ini atau komputer ini bisa menjalankan tugasnya. Tujuan belajar coding. Melatih cara berpikir logis dan struktur. Berarti kalian nanti bisa mengerti ya, bisa mengerti bagaimana komputer itu bisa menjalankan semua program. Meningkatkan keterampilan pemecahan masalah. Membuka peluang karir masa depan di dunia teknologi. Nah, itu tadi bisa menghasilkan uang. Ya, kalian punya membuat aplikasi, terus aplikasi itu digunakan orang. Nah, keuntungan akan kalian peroleh. Menjadi kreatif dan produktif, bukan hanya sebagai pengguna teknologi. Nah, kalian harus kreatif, bukan hanya kalian bisa menggunakan aplikasi saja, tapi kalian tentunya nanti harus bisa membuat, mengembangkan, membuat. Nah, ini tujuannya. Nah, ini ada 4 elemen utama atau ada 4 komponen utama dari berpikir komputasional. Ya, yang pertama dekomposisi, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, algoritma. Itu 4 berpikir komputasional. Nah, ini akan Bapak bahas satu persatu. Nampak enggak? Nah, dekomposisi. Dekomposisi itu pemecahan masalah. Masalah, misalnya tadi apa? Kita membuat mie instan. Nah, kemudian dipecah menjadi langkah kecil. 1, rebus air. 2, 3, 4, 5. Ya, itu membuat mie instan, ya, itu dekomposisi. Dipecah menjadi langkah yang kecil. Nah, kemudian pengenalan pola. Setiap kali membuat mie instan, langkah-langkah hampir sama. Rebus air, masukkan mie, tambahkan bumbu. Nah, pola ini juga bisa untuk membuat masakan lain. Misalnya memasak spaghetti. Ya, spaghetti ya. Juga dimulai dengan merebus air, memasukkan bahan utama, memberi bumbu. Nah, itu. Jadi ada pola-polanya ya. Terus abstraksi. Saat menulis resep, kita tidak perlu menuliskan hal yang tidak penting seperti ambil panci dari dapur, berjalan ke kompor. Nah, kita cukup menuliskan langkah-langkah penting. Rebus air, masukkan mie, tambahkan bumbu. Itu yang abstraksi. Kemudian yang terakhir, algoritma. Nah, itu berisi instruksi ya, yang udah jelas dan tepat. Nah, yang pertama instruksinya, panaskan 400 ml air hingga mendidih. Ya. Nah, 2, masukkan mie ke dalam air mendidih. 3, tunggu 3 menit. 4, tiriskan sebagian air. Dan yang kelima, masukkan bumbu dan aduk rata. Nah. Oke. Siap? Ingat enggak? Apel duduk. Anggur tertawa. Jeruk lari di tempat.
Nanas? Diam. Ya. Ulangi lagi. Apel? Anggur? Jeruk? Nanas? Ya. Nanti Bapak akan bolak-balik nama buah itu. Apel? Anggur? Anggur? Nanas? Anggur? Anggur? Jeruk? Apel? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, oke, selanjutnya kita akan melakukan tugas yang akan Bapak bagikan ya. Nah, ini nanti kalian bisa tulis di kertas di belakang jangan apa-apa ya, di belakang. Untuk instruksinya nanti kalian buat di belakang ya. Nah, udah dibentuk kelompoknya kan? Oke, udah. Ini akan Bapak bagikan ke setiap kelompok. Ya. Nanti kalian pilih aja nih. Kalian baca dulu, pilih. Nanti kalau yang nggak tahu bisa tanya ke Bapak. Ini yang kelompok. Kalian baca. Nah ini, kalian lihat dulu yang depan nih. Ini yang secara ringkasnya ya. Bagi kelas menjadi 5 kelompok pembelajaran. Udah? Oke, udah dibagi ya. Tiap kelompok mengerjakan satu aktivitas dari pilihan 1 sampai dengan 5. Bagian D, coba lihat bagian D. Bagian D. Nah, ada 5 kan? Nah, kemarin udah ditentukan. Kalian dapat apa saja. Itu nanti kalian buat urutan-urutan langkah demi langkah. Cara membuka tutup botol. Setelah itu nanti tiap kelompok memaparkan hasil aktivitasnya. Nah, nanti kalau kalian udah, soalnya nggak usah ditulis. Langsung langkah-langkahnya. Itu yang ditulis tuh. Misalnya kalian dapat yang cara membuat apa gitu. Itu ditulis. Nah, itu nanti buat tabel seperti yang contoh situ. Ada langkah-langkahnya. Langkah, kemudian apa lagi sebelahnya? Ya, instruksi yang harus dilakukan ya. Nah, seperti itu tabelnya. Nanti tiap kelompok memaparkan hasil aktivitas di depan kelas. Ya. Ya, di belakang itu aja. Lakukan sesi tanya jawab dari hasil aktivitas. Nanti kalian akan tanya jawab apa langkah yang kurang. Nah, itu. Nanti Bapak akan memberikan refleksi hasil aktivitas keseluruhannya ya. Bapak berikan waktu 40 menit untuk kalian mengerjakan. Ya, di belakang itu. Ya, tulis nama kelompok. Nah, kalian dapat yang mana nih? Yang bagian D ini. Yang menggambar rumah sederhana. Nanti kalian tulis ini dulu ya. Baru nanti kalian buat tabel ini seperti ini. Langkah ke 1. Instruksi yang harus dilakukan. Nah, ini kan contohnya aja. Nanti kalau cara menggambar rumah itu bagaimana? Yang pertama tuh. Apa yang harus kamu siapkan? Yang kedua apa? Gitu ya. Nah, kamu bikin tabel ini nanti ya. Ya, di belakang. Bikin tabel itu. Cara pertama, langkah pertama apa gitu. Boleh sampai 5-6. Sampai selesai lah. Ya, sampai selesai, sampai jelas. Nah.
digambar ya? Ada buku gambar atau apa kan? Boleh kalau ada warna boleh diwarnai. Kalau tidak ada warna ya, pokoknya tulis dulu instruksi-instruksinya ya. Perintahnya yang ditulis. Apalagi kelompok yang lain bisa? Ya, ditulis seperti ini. Nah, kalian pilih yang mana, Tri? Menggambar rumah sederhana. Ini apa, Tri? Menggambar rumah sederhana. Nah, berarti kalian yang menyapu lantai. Kalian yang menyapu lantai. Nah, kalian cara menggambar rumah sederhana. Berarti nanti kalian tulis cara menggambar rumah sederhana. Buat tabel seperti ini. Langkah buat seperti ini. Langkah ke 1. Instruksi yang dilakukan. Kalau menggambar rumah sederhananya apa saja yang pertama? Nah, yang pertama apa yang kamu lakukan? Langkah-langkah itu cara kamu melakukan aktivitas itu. Nah, misalnya ini contoh untuk membuat teh nih, ya kan? Nah, ambil segelas air panas, misalnya. Bikin tabel. Boleh digambar. Ada yang gambar, ada yang menulis instruksinya. Nah, ada yang gambar, ada yang menulis instruksinya. Boleh. Ya, 1 buku. 1 kelompok 1 buku. Satu orang nulis, Pak. Nah, boleh. 1 orang nulis. 1 orang nulis. Nah, 1 orang nulis. Ya. Nanti nulisnya di sini. Di sini. Nah, di sini. Ya. Tulis dulu judulnya, cara membuat apa gitu. Nah, itu bikin tabel. Tabel ini. Ya. Nah, cara menyapu lampu. Kalian tadi milih apa? Milih yang mana? Nomor berapa? Nomor 5. Cara menyapu lantai udah belum? Ah, udah. Nah, cara menghapus papan tulis yang belum. Kalian apa tadi? Kalian? Pesawat, Pak. Ah, pesawat. Ah, pesawat. Pesawat aja ya. Sesuai situ. Pikirkan ya. Sudah ada. Mereka membuat. Hapus ya. Udah pada cara langkah-langkah belum. Ini ada pewarna nih ya, ada pewarna. Udah, Pak. Hah? Udah. Kita tunggu kelompok lain. 1 kelompok sudah selesai. 1 kelompok yang membuat pesawat. Dah. Boleh pakai pewarna, boleh enggak. Nah, kalau memang ada, pakai pewarna. Kalau enggak ada, ya. Udah belum? Instruksi yang. Ya, bikin tabel begini. Nah, coba dipikirkan. Nah, dipikirkan dengan kelompokmu. Gimana? Nah, ya udah ditulis belum langkah-langkah. Nah. Nanti pas peragaannya, nah, itu nanti ada yang kurang enggak instruksinya. Nah, saat kalian memperagakan, nah, ada yang baca, ada yang memperagakan. Nanti kalau ada yang kurang, nah, nanti itu yang jadi evaluasi kita ya. Nah.
Dari awal tadi ya. Nah, buatnya buat apa dulu gitu kan? Buat kotak apa gitu kan? Kalian maju dulu yang ini. Kalian maju. Satu orang jadi robot. Nah, yuk. Yuk. Maju ya. Kalian memperagakan kelompok. Cara membuat apa yang kelompok yang ini nih? Cara membuat apa kalian? Cara menghapus papan tulis. Oke, kalian praktekkan. Nah, maju semuanya, maju semuanya. Oke, maju semuanya. Awas ya kabel ya. Langkah aja, dilangkah. Atau di sini aja lah, di sini aja. Nah, di sini aja. Ya, maju semua. Jadi kalian bukan buat pesawat terbang lagi ya. Kalian memperagakan cara menghapus apa? Papan tulis. Dah. Kami dari kelompok cara menghapus papan tulis. Cara apakah sudah sangat jelas? Jelas, tepuk tangan dulu untuk kelompok. Siapa yang kertas? Dilipatkan ke bawah. Dilipatkan ke bawah. Dilipatkan ke bawah. Ke kiri. Dan ke kanan. Kiri dan ke kanan. Kacau. Kiri dan ke kanan. Adik kiri tembak. Langsung ditembak. Ada yang memberi masukan kelompok yang lain untuk membuat pesawat terbang ini? Ada instruksi-instruksi yang tidak tepat atau kurang jelas? Tepuk tangan untuk kelompok. Dah dulu. Main itunya dasar dulu. Terus kelompok mana lagi? Kalian? Nggak bisa? Ambil sapu terus. Ambil skop. Apa lagi? Terus? Terus? Oke. Nanti kita evaluasi ya. Nah, nanti silakan duduk, tepuk tangan. Ya, silakan.
Jadi Bapak akan menguatkan materi mengenai pengenalan coding dan berpikir komputasional. Komputer dan robot tidak bisa berpikir sendiri. Nah, harus menjalankan instruksi yang dibuat, ya. Mereka hanya bisa melakukan apa yang diperintahkan. Nah, instruksi harus jelas, urut dan tanpa ambigu. Komputer itu tidak bisa melakukan dua pekerjaan sekaligus. Misalnya, menghapus papan tulis tadi ya, atau menyapu, ambil sapu dan sekop. Nah, ambil sapu dan sekop ini harus dipisah, ya, dipecah. Ambil sapu, dan tuh ambil sekop, dorong sapu ke depan, ke belakang lagi, ke depan lagi. Ada beberapa evaluasi ya dari instruksi-instruksi yang kalian buat. Nah, jika instruksi salah, hasil yang keluar juga salah. Kesimpulan, coding adalah proses menulis instruksi untuk memberitahu komputer apa yang harus dilakukan. Instruksi adalah perintah sederhana yang disusun secara runtut agar suatu tugas bisa dikerjakan dengan benar. Cara berpikir untuk memecahkan masalah dengan langkah-langkah logis dan sistematis seperti yang dilakukan komputer adalah berpikir komputasional. Nah, ini refleksi. Apa kesulitanmu dalam menyusun instruksi? Apa kesulitanmu dalam menyusun instruksi? Coba. Kalian tadi kan udah menyusun instruksi ya? Ada kesulitan enggak? Ada apa kesulitannya? Dalam berpikir ya, berpikir memilih kata-kata itu ya. Nah, memilih ya, menyusun kata-kata atau menyusun kalimat yang benar, yang tepat gitu kan, dari awal sampai akhir. Nah, itu. Oke, bagus. Bagian mana yang paling menyenangkan dari kegiatan ini? Berkumpul bersama kawan. Karena bisa berkelompok. Oke, sekarang silakan kalian kumpulkan lembar kerjanya. Bapak ucapkan selamat pagi.